Selamat siang pemirsa Radar Indonesia, kembali hadir menjumpai Anda dengan berita teraktual dan menarik dengan saya Revalinda, inilah selengkapnya. Polres Pasuruan tetapkan Kades Ambal-Ambil sebagai tersangka korupsi dana desa. Polres Pasuruan menetapkan Kepala Desa Ambal-Ambil, Kecamatan Kejayan, Saiful Anwar sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa. Penetapan tersangka ini berdasarkan laporan polisi yang diterima pada 26 Maret 2024, dengan nomor LPA 83/2024 SPKT Satreskrim Polres Pasuruan Polda Jatim. Dugaan korupsi terjadi pada periode April 2021 hingga Desember 2022. Dalam kurun waktu tersebut, Saiful Anwar diduga menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2021 dan 2022, Bantuan Keuangan Provinsi 2021, serta Bantuan Keuangan Kabupaten Pasuruan 2022. Modus operandi yang dilakukan antara lain pengambilan dan penyimpanan uang desa secara pribadi, penggunaan nota kosong dari toko untuk belanja fiktif, markup harga kebutuhan desa, hingga penyaluran honor tim pelaksana kegiatan yang tidak sesuai. Selain itu, pembangunan sumur bor dan fasilitas tandon air tidak dilaksanakan sesuai rencana anggaran biaya. Setiap belanja dilakukan sendiri oleh kepala desa, seharusnya melalui PPKD dan tim pelaksana kegiatan. Uang hasil pencairan juga disimpan pribadi dan sebagian disetorkan ke rekening atas nama kepala desa, terang pihak kepolisian dalam rilis resminya. Hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Pasuruan menemukan kerugian negara sebesar Rp448.222.635. Dalam proses penyidikan, polisi juga menyita berbagai barang bukti, termasuk dokumen APBDes, SPJ, buku tabungan atas nama desa dan tersangka, nota kosong dari toko penyedia, serta dokumen proposal bantuan keuangan. Atas perbuatannya, Saiful Anwar dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman hukumannya meliputi pidana penjara minimal 1 tahun hingga maksimal 20 tahun, atau seumur hidup, serta denda hingga Rp1 miliar. Saat ini, berkas perkara tengah dipersiapkan untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan guna proses hukum selanjutnya. Pada tahun 2021, April sampai dengan Desember 2022. Dari total kerugian berdasarkan analisa, evaluasi dan pengecekan sekaligus konsolidasi bentuk pengecekan bukan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan tersangka kurang lebih diketemukan 440 juta sekian dari periode tahun 2021 dan 2022. Modusnya yang bersangkutan ini menggunakan anggaran tersebut tidak sesuai dengan aturan pemerintah yang ditetapkan. Dia tidak akuntabel, tidak transparan, tidak profesional dan efektif sekali tidak efisien. Karena ulah perbuatannya, proses proyek tidak bisa berjalan sesuai dengan konsep dari pemerintah desa itu sendiri. Itu rekan-rekan beberapa hal yang kita sampaikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara desa. Ada yang mau ditanyakan, rekan? Uangnya digunakan untuk apa? Menurut keterangan dari tersangka, untuk pengelolaan duit anggaran 2021 sampai 2022 itu ya digunakan untuk keperluan sehari-hari, dilakukan dari tersangka. Itu anggaran apa? Pembangunan atau apa? Banyak ini ada pembelanjaan anggaran desa, kemudian waktu pencairan belanja material, kemudian uang-uang honor, terus juga ada proyeknya juga, kayak sumur bor kayak gitu. Sumur bornya fiktif atau kayak gimana? Pekerjaannya fiktif atau kayak gimana? Pekerjaannya tidak selesai. Ya, sesuai dengan RAB. Apa ada dugaan yang lain kan? Ya itu. Yang lain? Ya itu tadi. Kan sudah banyak yang kita teliti di sini, kita lidik dan sudah naik ke sidik masalah pembelanjaan menggunakan anggaran, kemudian waktu pencairan pengambilan dana desa dimasukkan ke rekening pribadi sehingga digunakan untuk kebutuhan pribadi, terus kemudian ada yang markup harga dalam untuk pembelian kayak ATK atau kebutuhan kantor, kemudian honor-honor juga, kemudian
tadi yang kami sampaikan, pembangunan sumur bor salah satunya. Dan tersangka ini mulai kapan ditahan dan ditetapkan tersangka? SA ini loh. Mulai Kita tahan kemarin kita tahan. Setelah kita periksa 1x24 jam, kita tahan. Apa ada pelaku lain dan? Sementara ini masih SA ini. Kita lidik lagi. Kalau misalnya ada, nanti kita rilis lagi. Waktu pencairan itu ngambilnya berapa orang? Apa satu orang apa? Waktu jadi pencairan kan nggak cuma sekali nih, beberapa kali. Nah, kadang-kadang juga sama istrinya, juga dengan perangkat desa seperti itu. Tapi dalam penggunaannya dia memang banyak yang menyimpang, gitu. Oke, BB-nya, akan. Boleh agak munduran mas, biar kelihatan semua. Mundur. Bentar lagi tengah. Tahan. Baiklah pemirsa, berita terakhir tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Revalinda mewakili seluruh kerabat yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda dan mengucapkan terima kasih.